Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkah. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadah dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dan diberkati Tuhan. Paus ke-6 pernah berkata demikian, "Pewartaan yang paling sejati untuk zaman modern ini adalah kesaksian hidup yang benar." Paus berani berkata demikian saudari-saudara karena zaman sekarang orang lebih banyak berteori tentang berbagai macam hal, mulai dari kebenaran sampai kepada keadilan. Tapi dalam kenyataan justru apa yang dikatakan tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Tak ada kesesuaian antara katakanlah retorika dan praktek, antara kata-kata dan tindakan, antara khotbah dan kesaksian hidup. Paus juga melihat bahwa zaman sekarang ini saudari-saudara, orang lebih banyak mendewa-dewakan status sosial, pangkat, titel, jabatan, dan tidak lagi saling menghargai berdasarkan martabat dan pengabdian. Maksud saya martabat dan kepribadian. Sepertinya hal-hal tambahan jauh lebih penting daripada hal-hal yang esensial pada seseorang. Itulah wajah zaman sekarang, zaman kita. Akibatnya lalu terjadi berbagai macam masalah di dalam berbagai tingkatan hidup. Saudari-saudaraku umat beriman terkasih, pada zaman Yesus kenyataan seperti ini pun sangat kuat mewarnai kehidupan sosial. Ini justru terjadi pada para imam, para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh religius, rohaniwan, yang dianggap sebagai sesepuh, yang dianggap sebagai panutan. Dalam kenyataan mereka justru menunjukkan teladan yang tidak terpuji. Mereka suka berjalan-jalan dengan memakai jubah yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Mereka suka menelan rumah janda-janda. Itu berarti ada perilaku ketidakadilan di sana, entah dengan manipulasi dan lain sebagainya. Mereka suka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Ini kritikan Yesus kepada para tokoh agama, kepada para
rohaniwan, kepada mereka semua yang seharusnya menjadi contoh, teladan, panutan. Bagi Yesus, perilaku seperti ini adalah perilaku hipokrit, kemunafikan di dalam beragama, di dalam hidup. Perilaku yang tidak becus, karena seharusnya mereka menjadi panutan, tapi justru sikap mereka menjadi sandungan bagi orang-orang kecil. Saudari-saudara, selanjutnya dalam perikop yang sama yang kita dengar tadi, Yesus justru menunjukkan kepada kita seorang janda miskin yang memberi dengan tulus dari hatinya. Persembahan bukan soal jumlah, bukan soal banyaknya, tapi soal besarnya hati dengan segala macam keotentikannya di dalam memberi, di dalam mempersembahkan. Orang mungkin memberi banyak, tapi tanpa hati yang ikhlas. Tetapi orang bisa memberi sedikit, tapi itu adalah seluruh nafkahnya dengan hati yang besar. Di sini saudara-saudari bertolak belakang dengan praktek hidup para pemimpin agama yang dikritik Yesus pada awal perikop ini. Janda miskin memberi dari kekurangan, seluruh yang ada padanya. Ada banyak orang kaya memberi dari kekayaannya, tapi tidak dipuji oleh Yesus. Mereka memang memberi dengan banyak persembahan, tetapi mungkin saja mereka tidak perlu khawatir karena mereka masih punya banyak harta. Ada banyak tabungan, simpanan, dan sebagainya. Tapi janda miskin, dia memberi sedikit tapi dengan hati yang besar. Dia hanya berharap bahwa Tuhan akan menjamin hidupnya. Jadi meskipun dia mempersembahkan seluruhnya, meskipun itu hanya sedikit, tapi itu adalah sebetulnya jaminan hidupnya. Disinilah letak mengapa dia kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus untuk persembahannya yang nampak kecil tetapi sebetulnya sangat besar. Semoga saudari-saudara, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh belajar, boleh berefleksi untuk jangan sampai kita juga larut dalam situasi yang dikritik Yesus. Soal kemunafikan, soal flexing dan sebagainya. Soal memberi dengan penuh perhitungan, berbagi tetapi dengan tanpa ketulusan hati. Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara-saudari supaya kita semakin bertumbuh dalam iman dan kesaksian hidup. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun, membimbing, menyertai kami dengan sabda-Mu tiap-tiap hari. Melalui sabda-Mu kami belajar untuk hidup benar, hidup baik, hidup pantas di hadapan-Mu. Mampukan kami agar menjadi pribadi-pribadi beriman yang otentik, bukan pribadi hipokrit, bukan pribadi munafik. Mampukan kami untuk senantiasa berjalan, menjalankan hidup ini, memberi kesaksian yang baik bagi banyak orang melalui praktek hidup yang benar, praktek hidup yang pantas di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Jauhkan kami dari kemunafikan, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari semangat untuk mencari pujian, popularitas, nama baik. Semoga dalam seluruh perjalanan hidup kami senantiasa hanya boleh memuliakan nama-Mu dalam setiap karya dan kesaksian hidup kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya.
Salam 52, Tuhan memberkati.